Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Mustika Sari dari Teknik Komputer 2021 dengan NIM E312111006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan perangkat keras? Pengertian dari perangkat keras atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan hardware adalah yaitu salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Ada juga menurut James O'Brien, pengertian dari perangkat keras yaitu semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi termasuk contohnya seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, snare, dan lain-lain. Ada juga fungsi dari perangkat keras, yaitu salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Lebih singkatnya, hardware bisa dikatakan sebagai perangkat komputer yang berfungsi melakukan beberapa proses seperti output, input, dan proses. Di sini ada macam-macam perangkat keras dan fungsinya. Yang pertama ada motherboard, yaitu papan sirkuit cetakan yang menjadi tempat pemasangan perangkat keras lainnya seperti Central Processing Unit ataupun CPU dan Random Access Memory atau RAM. Motherboard ini menjadi penghubung seluruh komponen perangkat keras. Ada juga Central Processing atau CPU yang disebut prosesor, ada otak dari komputer yang menjalankan proses dan mengeksekusi instruksi digital dari berbagai program. Ada juga RAM, yaitu tempat menyimpan memori sementara yang membuat informasi dapat segera diakses oleh program. Data yang tersimpan di dalam RAM otomatis dihapus saat komputer dimatikan. Selanjutnya ada hard disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data permanen maupun sementara dalam berbagai format, misalnya seperti foto, dokumen, program, sistem, dan file lainnya. Ada juga solid state drive atau SSD, yaitu perangkat menyimpan seperti HDD jika HDD menggunakan piringan. Seperti HDD sudah menggunakan chip dengan teknologi memori flash NAND. SSD ini bersifat non-volatile sehingga data tersimpan dengan aman bahkan saat komputer dimatikan. Yang selanjutnya ada optical drive. Optical drive hampir selalu terpasang pada komputer lama. Fungsinya untuk membaca dan memindahkan data pada dengan media eksternal non-magnetik seperti CD-R atau DVD. Namun belakangan ini optical drive tidak pernah dipasang karena sudah jarang digunakan. Ada juga heatsink, adalah perangkat keras pasif yang berfungsi mengurangi suhu panas dari komponen agar komputer tetap berfungsi dengan baik. Unit pendingin ini biasa dipasang langsung di atas CPU, bagian yang menghasilkan panas paling banyak. Ada juga graphic processing unit, yaitu perangkat yang berbasis chip. Ini berfungsi memproses grafis dan sering menjadi ekstensi ke CPU utama. Ada juga VGA card, yaitu perangkat tambahan yang dipasang pada motherboard yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Pada motherboard sebenarnya sudah ada VGA onboard, namun agar lebih optimal maka dipasangkan VGA card ini. Yang selanjutnya ada network interface card, yaitu papan sirkuit atau chip yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Yang selanjutnya ada network interface card,
yaitu papan sirkuit atau chip yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Network interface card ini juga disebut adaptor jaringan atau jaringan ke area lokal yang mendukung koneksi internet. Ada juga sound card, yaitu perangkat tambahan yang mengubah sinyal digital menjadi suara sehingga file audio dan video bisa didengar melalui speaker atau handset. Ada juga floppy disk drive. Floppy disk drive masih dipakai, namun kini sudah tidak dipakai lagi karena drive ini digunakan untuk membaca atau memindahkan data dari disket berukuran 3, inch atau 5,5 inch. Ada juga fan, yaitu kipas angin yang digunakan untuk menurunkan suhu yang dipasang pada casing box komputer. Ada juga CMOS, yaitu sejumlah kecil memori pada motherboard komputer yang menyimpan pengaturan BIOS seperti waktu dan tanggal sistem serta pengaturan perangkat keras lainnya. Ada juga CMOS baterai. Jika melihat di motherboard, mungkin kalian akan melihat baterai bulat pipih, yaitu baterai ini merupakan sumber tenaga untuk salah satunya membuat pengaturan jam tidak berubah meski komputer dimatikan. Ada juga daughterboard yang untuk memperluas motherboard yang sudah ada sehingga ada bisa menambah kartu ekspansi. Ada juga transistor, yaitu perangkat semikonduktor pada perangkat elektronik ini, termasuk pada komputer yang berfungsi memperkuat, mengendalikan, dan menghasilkan sinyal listrik. Ada juga power supply unit, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghidupkan komputer. PSU ini mengalirkan listrik dari rumah ke komputer. Ada juga casing. Seluruh perangkat keras yang di atas dikemas menjadi satu dalam kotak casing. Selain sebagai tampilan luar, casing ini juga melindungi motherboard beserta isinya dari debu atau cipratan air. Ada juga mouse, yaitu perangkat yang digenggam untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Ada juga keyboard. Dengan adanya keyboard, kita bisa memasukkan teks, angka, dan menggunakan shortcut untuk memerintah komputer. Ada juga mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang mengubah gelombang suara menjadi data digital serta mendukung komunikasi atau berbasis komputer. Ada juga kamera. Digunakan untuk menangkap gambar visual dan mengalirkan ke komputer. Kamera biasanya digunakan untuk melakukan rapat online. Ada juga touchpad, yaitu perangkat bawaan laptop sebagai ganti mouse. Ada juga USB flash disk, yaitu perangkat yang menyimpan eksternal berbentuk kecil yang dapat dipasang dan dilepas melalui port USB. Ada juga memory card, yaitu seperti USB flash disk. Kartu memori ini yaitu jenis media menyimpan eksternal portable namun berbentuk seperti kartu. Ada juga monitor, yaitu perangkat seperti layar TV yang menampilkan data komputer dalam bentuk visual. Ada juga printer yang berfungsi mencetak dokumen elektronik dari komputer menjadi dokumen fisik. Ada juga speaker, yaitu perangkat keras eksternal yang bisa mengeluarkan audio. Ada juga port USB yang terpasang pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat dengan sambungan kabel USB. Selanjutnya ada port USB, yaitu terpasang pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan berbagai perangkat
dengan sambungan kabel USB. Yang selanjutnya ada external hard drive, yaitu seperti HDD atau SSD, namun bisa dipasang dan dicopot dari komputer secara portable. Ada juga pentable, yaitu perangkat eksternal ini biasa digunakan pada desainer untuk mengubah gambar tangan menjadi digital. Ada juga scanner. Perangkat ini digunakan untuk memindahi dokumen menjadi bentuk digital. Ada juga proyektor yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada komputer ke tembok atau ke layar yang lebih besar. Ada juga barcode reader, seperti alat untuk membaca barcode, biasanya dipasang pada kasir untuk memasukkan nama produk tanpa mengetik. Ada juga tape drive, biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan kaset pita. Ada juga zip driver, yaitu teknologi yang lebih maju daripada floppy driver, namun sekarang sudah tidak digunakan lagi karena zip driver dapat menyimpan data di bawah 1 GB. Ada juga digital modem, bisa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui jaringan digital. Ada juga router yang berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan internet dengan beberapa komputer. Ada juga network switch atau hubungan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa node agar membentuk jaringan topologi. Ada juga access point. Perangkat jaringan ini memungkinkan perangkat Wi-Fi dapat terhubung ke jaringan kabel. Mereka berbentuk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. Ada juga router. Perangkat jaringan ini dapat menerima sinyal dan mentransmisikannya kembali dengan daya yang lebih baik, sehingga bisa menjangkau area lebih luas. Ada juga freeware. Selain dalam bentuk software, freeware juga ada yang berbentuk fisik, fungsinya untuk menangkal jaringan yang merusak komputer. Terakhir ada TV tuner, yaitu perangkat eksternal yang dapat membuat komputer menerima sinyal televisi. Sekian dari saya penjelasan mengenai perangkat keras ataupun hardware. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.